satunya adalah saya akan review mengenai tema kita pada KSN tahun ini. Izin saya akan coba sharing sebentar ya. Sebentar. Oke. Ya, harusnya sudah keluar semua ya di layar Bapak dan Ibu juga teman-teman sekalian. Ya, saya akan langsung saja. Oke, ini timeline tahapan-tahapan yang ada di KSN 2024. Mungkin ini adalah hal yang penting juga diketahui oleh teman-teman sekalian ya. Jadi kita pendaftaran kita sudah tutup ya dari tanggal 5 Februari sampai dengan sebenarnya nggak 29 Februari. Kemarin ada beberapa tambahan yang saya berikan mungkin sekitar sampai tanggal 3 sorry, bukan tanggal 3 malah tanggal tanggal 2 Maret ya sampai tanggal 2 Maret kemarin ditutup dan alhamdulillah saya sudah mencatat saya hitung lagi tadi ada 88 tim dari 41 sekolah. Luar biasa ini melonjak dibanding tahun kemarin. Semoga hasilnya memuaskan semua. Lalu kita sekarang ada di tahapan kedua yaitu pembekalan, di mana di sini kita akan umumkan temanya serta template dokumen sudah kita upload semua di website KSN. Nah, nanti setelah ini teman-teman dari tanggal 5 sampai dengan 31 Maret 2024 itu adalah waktu untuk membuat dan mengirimkan dokumen. Oke, pengiriman dokumen standar hanya melalui email KSN. Caranya bagaimana? Nanti ada di slide selanjutnya. Lalu tanggal 11 Maret sampai 7 April adalah penilaian dokumen oleh Dewan Juri ya. Nah, di 8 April ini bulan menjelang Lebaran ya kalau saya tidak salah, ini ada pengumuman 10 terbaik di mana pengumuman tersebut akan ada di website KSN. Lalu nanti yang 10 tim terbaik akan masuk ke babak selanjutnya yaitu babak presentasi di mana ini tentatif waktunya teman-teman 8 Mei kita jadwalkan 8 Mei tetapi masih tentatif tapi pasti di bulan Mei tinggal mungkin di bulan-bulan lain ya mungkin akan geser minggunya saja yang kemungkinan kita selenggarakan secara online ya melalui Zoom meeting seperti tahun-tahun sebelumnya lalu pengumuman KSN akan kita umumkan tentatif di tanggal 10 Mei 2024 ya. Ini masih tentatif, kemungkinan besar masih ada di bulan yang sama gitu ya. Nanti penetapan juara 1, 2, dan 3-nya semua akan kita infokan di website KSN. Jadi, mohon dengan sangat teman-teman untuk selalu aktif mengecek website KSN-nya dan juga secara aktif mengecek emailnya karena informasi dari kita hanya melalui website dan melalui email ya. Jadi, harap sering dimonitor gitu ya. Lalu selanjutnya ini untuk penilaian dokumennya. Ini yang sudah kita sampaikan juga waktu sosialisasi ya. Jadi penilaian dokumen ini ada kesesuaian tema. Nah, kesesuaian tema ini 10%. Kenapa hanya 10%? Karena nanti teman-teman tidak boleh untuk merubah judul ya. Jadi judulnya atau temanya sudah kita tentukan jadi plek ketiplek gitu ya. 100% harus sama. Nggak boleh dimodif-modif gitu ya. Jadi bobotnya hanya 10% juga. Lalu struktur penulisan 30%, pemahaman dan inovasi standar 30%, kelayakan dokumen standarnya 30% ya. Ini penilaian dokumen ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Pipit mengenai penulisan standar, kelayakan dokumen seperti apa, template-nya seperti apa, itu semua terpakai ya. Juga pemahaman tentang standar nanti yang disampaikan oleh Pak Ono mengenai substansinya itu juga nanti akan terpakai juga di penilaian dokumen. Lalu di penilaian presentasi nanti teman-teman kalau sudah masuk nih 10 besar, 10 tim yang dinilai adalah manajemen presentasinya 10%, teknik presentasinya 20%, penguasaan materinya 30% dan bobot dari penilaian dokumen 40%. Jadi nilai dari penilaian dokumen yang teman-teman dapatkan di sesi sebelumnya itu akan diambil 40%-nya menjadi nilai dari bagian presentasi gitu ya. Ini semua ada di website jadi teman-teman tinggal itu saja browsing saja di website. Ini saya rasa tidak perlu saya ulangi lagi ya. Em,
Jadi kesesuaian temanya harus standar, struktur penulisan, tolong gunakan format dokumen yang telah kami tetapkan. Jadi kami kalau ada teman-teman nanti bikin format dokumen sendiri gitu ya, oh kamu bikin sendiri gitu ya, itu akan sangat mengurangi nilai. Jadi tolong format dokumen standarnya sesuai dengan yang sudah kita tetapkan, lalu menggunakan bahasa Inggris ya. Tolong menggunakan bahasa Inggris. Lalu pemahaman dan inovasi standar akan dilihat bagaimana tingkat pemahaman tentang standar serta penerapannya, lalu gagasan yang orisinal dan kreatif, lalu kemampuan dalam menyampaikan konsep pemecahan masalah yang aplikatif. Lalu untuk kelayakan dokumen standar, teman-teman akan dinilai bagaimana implementasi aktual dari konten standarnya, komprehensivitas antar klausul standar ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Pipit juga. Lalu yang ketiga adalah tingkat kemungkinan diadopsi sebagai standar nasional ya. Ini adalah beberapa parameter yang harus teman-teman sesuaikan untuk bisa mencapai nilai terbaik gitu ya. Lalu untuk presentasi, ini manajemen presentasi apa yang dinilai ya sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan, alur presentasi runut dan sistematis ya. Nanti presentasi 15 menit in English, nanti 15 menit kemudian tanya jawab oleh dewan juri. Lalu teknik presentasi akan dinilai bagaimana penggunaan intonasi yang tepat, artikulasi, penggunaan bahasa tubuh, pembagian tugas untuk presentasi setiap anggota tim, dan penggunaan multimedia. Jadi nanti setiap tim wajib terdiri dari 3 orang, oke? Dari 3 orang ini harus mempunyai proporsionalnya yang sama. Jadi nggak boleh satunya hanya tukang bicara, satunya tukang mengangguk-angguk gitu ya, nggak bisa. Jadi semuanya harus punya porsi yang sesuai gitu ya. Lalu penguasaan materi, yaitu mampu menjelaskan substansi standar secara baik, lalu mampu menjawab pertanyaan juri secara komprehensif, kan nanti ada tanya jawab ya. Lalu ada kemampuan dalam mengaitkan dengan standar referensi lainnya baik nasional maupun internasional. Lalu kemampuan dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Lalu penilaian dokumen itu sudah jelas hasil dari penilaian dokumen di sebelumnya. Nah, untuk template dokumen, teman-teman, mohon bisa mengacu ke template yang sudah kami unduh, sudah kami yang sudah kami unggah, ada di websitenya di kompetisi-standar.bsn.go.id. Nanti teman-teman itu silakan ada di sini ya, di bagian sebentar ini saya nggak kelihatan. Di bagian template dokumen ini ya, silakan teman-teman klik nanti ada diunduh template di sini. Nah, ini teman-teman silakan unduh template di sini. Nanti templatenya akan langsung teman-teman bisa pakai. Ingat, tidak boleh merubah atau membuat dokumen standar di luar template yang sudah disediakan, gitu ya. Jadi templatenya sudah jelas. Lalu ini halamannya di sini kompetisi desstandar.bsn.go.id gitu ya. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana cara pengiriman tugasnya? Baik, pengiriman tugasnya teman-teman ini bisa teman-teman kirim melalui email ke kompetisi desstandar@bsn.go.id ya. Email yang kemarin teman-teman pakai untuk registrasi itu dengan ketentuannya, tolong subjek emailnya sesuaikan. Jadi namanya seperti ini ya. Jadi KSN 2024 plus garis strip nama sekolahnya dan underscore nama tim. Oke. Nama timnya silakan sesuaikan. Lalu nama file dokumennya KSN 2024 sama juga ya. Strip nama sekolah underscore nama tim ya. Jadi sama subjek maupun nama file. Oke. Pengiriman kapan paling lambat? Maksimum 31 Maret 2024 jam 23.59. Oke. Di luar daripada itu, mohon maaf, kita tidak bisa lagi menerima tugas dari teman-teman gitu ya. Jadi perlu untuk dicatat 31 Maret 2024 jamnya 23.59 gitu ya. Oke, sampai sini harusnya sudah jelas, aman. Selanjutnya ini adalah temanya. Nah, ini adalah temanya. Ini teman-teman silakan teman-teman catat, teman-teman foto, teman-teman apa silakan ya. Walaupun nanti juga akan kami berikan materinya, juga akan nanti akan saya sampaikan di website. Temanya adalah mengenai
Smart Home Appliances, Safety Requirement and Test Method for Applied Artificial Intelligence. Nah, di sini tadi ada Artificial Intelligence ya. Tadi sudah di sounding banyak sama Pak Ono. Sini, nah ini tentang safety requirement and test methodnya. Oke, untuk produknya di Smart Home Appliances. Ingat, tema ini tidak boleh teman-teman modifikasi, gitu ya. Tema ini harus sesuai seperti ini. Jadi tidak boleh ada modifikasi dalam tema ataupun dalam judul dokumen, ya. Penting untuk teman-teman pahami, gitu ya. Oke, ini adalah temanya. Lalu ini Dewan Juri ya, saya akan perkenalkan kembali. Ini tadi sudah teman-teman sudah banyak mengetahui ya. Ini juga sudah bukan apa sudah banyak dikenal ya Pak Ono ya luar biasa. Makasih juga udah memberikan waktunya nih. Lalu nanti ada dari Pak Teguh ya. Pak Teguh adalah komite teknis untuk IoT dan juga ketua asosiasi IoT gitu ya. Dan juga ada Pak Imam. Pak Imam ini dari dosen Telkom University dan juga komite teknis dari Internet of Things gitu ya. Lalu dari BSN ada Bu Arini ya yang tadi sudah teman-teman kenal semua selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK, dan ada Bu Maya ya. Nanti juga yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih Bu Maya. Kelima dewan juri ini yang nantinya akan menilai tugas teman-teman sekalian gitu ya. Oke, untuk pemenangnya, jadi kalau pemenangnya teman-teman jangan nilai dari nominal ya. Nominalnya mungkin nggak wah, tapi lihat dari pengalamannya. Juara satu, teman-teman ya, tim yang juara satu akan mendapatkan 8.500.000 per sertifikat ya. Juara dua 6.500.000 per sertifikat. Juara tiga 4.500.000 plus sertifikat. Dan juga untuk 10 tim terbaik tadi yang masuk ke dalam babak presentasi itu akan mendapatkan sertifikat juga gitu ya. Nah, tidak hanya itu teman-teman, pengalaman mahal lainnya adalah nanti perwakilan dari juara KSN ini ya akan mewakili Indonesia pada ajang Olimpiade Standar Internasional yang akan diselenggarakan di Korea Selatan. Insya Allah pada bulan Agustus gitu ya, sekitar bulan Agustus kalau saya tidak salah. Nah itu jadi manfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk teman-teman kumpulkan tugasnya seperti tadi Bu Ana bilang, sorry Bu Arini bilang tidak usah takut, kumpulkan saja karena kalaupun teman-teman nanti mengumpulkan salah, teman-teman tidak akan dipenjara gitu ya. Tidak tidak akan ada hukuman disetrap ya. Jadi silahkan kumpulkan, berikan karya teman-teman yang sebaik mungkin ya. Mohon juga nanti untuk seluruh guru pembimbing yang diamanahkan oleh kepala sekolah untuk membimbing masing-masing tim, silakan untuk bisa mendorong siswa-siswinya untuk mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu dan juga memberikan bimbingan kepada tim siswanya agar tetap on the track gitu ya. Ini mungkin ini sisanya sudah selesai teman-teman, sekilas saja dari saya. Mungkin itu yang penting-penting. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya baca dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan di sini. PowerPoint ini akan dibagikan. Tenang. Materi oke, ini sudah. Oke oke, sip 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 sip, semua akan di-share. Iya. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, atau ada pertanyaan dari teman-teman yang mau raise hand atau open mic. Silakan. Ini akan saya coba share dulu filenya. Ya. Oke, filenya sudah saya share ya, ada di kolom chat. Oke, presentasi akan diupload di YouTube channel Ono Senar. Siap. Nanti saya izin ya Pak ya, izin untuk melingkan dengan YouTube channelnya Pak Ono. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman, khususnya terkait tugas ini. Jadi akan saya ulang lagi teman-teman, tugas ini teman-teman akan diminta untuk membuat dokumen standar, oke? Temanya adalah tentang Smart Home Appliances, Safety Requirement and Test Method for Applied Artificial Intelligence.
Tidak boleh diganti-ganti. Oke? Batas waktu pengiriman dari tugas teman-teman adalah 31 Maret 2024 jam 23.59 WIB. Oke, silakan kirim dokumen standar ke email kompetisi-standar@bsn.go.id gitu ya. Dengan ketentuan subjeknya KSN 2024 strip nama sekolahnya underscore nama timnya apa. File dokumennya juga sama. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kalau tidak, ini nggak ada pertanyaan lagi. Smart home appliances ke arah mana Kak? Apakah ke arah IoT Kak? Oke. Untuk pertanyaan yang ini sebenarnya eh kalau saya jawab begini. Intinya adalah silakan teman-teman kembangkan. Oke? Silakan teman-teman, saya coba ini lagi deh. Saya coba share lagi. Sebentar. Ini coba saya share lagi. Oke. Intinya adalah judulnya adalah ini, Smart Home Appliances, Safety Requirement and Test Method for Applied Artificial Intelligence. Gitu ya. Silahkan dari tema yang ada ini. Nah, teman-teman kembangkan sesuai dengan kreativitas, inovasi, serta kemampuan teman-teman dalam menginterpretasikan tema ini. Gitu ya. Jadi kami membebaskan teman-teman dalam berkreasi. Silahkan tuangkan pikiran sebaik-baiknya. Tadi sudah ada pakem-pakemnya ya. Apa itu yang disebut artificial intelligence? Itu seperti apa gitu ya. Safety itu seperti apa? Test method seperti apa gitu ya. Tadi Kak Putri sudah menjelaskan tadi di slide-nya apa itu safety, apa itu test method ya. Kalau requirement tuh artinya apa gitu ya. Akan ini persyaratan. Artinya kan berarti mandatory ya. Nah, itu silakan teman-teman. Apa yang diwajibkan? Yaitu nanti sesuai teman-teman nanti berpikir seperti apa. Nah, applied artificial intelligence nanti mau seperti apa, sampai ke arah mana, sejauh mana skopnya. Nah, itu teman-teman tentukan sendiri gitu ya. Kalau nanti dikasih tahu, wah nanti nggak asik gitu ya. Oke, jadi silakan teman-teman tentukan sendiri. Lalu buat sebaik mungkin, jangan takut salah ya, karena tidak akan ada hukuman atau tidak akan ada denda kalau teman-teman eh, mengumpulkannya yang salah gitu ya. Tapi kalau teman-teman melakukan yang terbaik dan usaha teman-teman sudah sangat keras, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Siapa tahu nanti tahun ini salah satu dari teman-teman akan mewakili Indonesia di Korea nanti berangkat ke sana gitu ya. Terus apa lagi? Mohon izin, jadi ini kayak buat regulasi untuk smart home dari safety dan ini adalah membuat draft standarnya. Sekali lagi, teman-teman, ya, sekali lagi menyusun draft standar sesuai dengan template yang sudah dijelaskan Kak Putri, Kak Pipit. Templatenya teman-teman download di websitenya ya. Untuk template tidak perlu diubah-ubah ya. Format-formatnya silahkan. Mungkin saya share lagi deh templatenya ya. Sebentar. Oke. Ya, ini adalah template dokumen standar yang ada di website ya. Kalau untuk yang nomor ISO terus ini itu boleh diabaikan saja karena ini nanti karena teman-teman kan tidak sampai ke publikasi ya. Jadi ini silahkan diabaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa mulai dari sini. Ini silahkan teman-teman bikin ya, boleh dibuat biar lebih bagus. Ini forward juga nggak tidak opsional ya. Teman-teman bisa tidak termasuk dalam penilaian. Nah, dari sini ya teman-teman, introduction. Silakan backgroundnya teman-teman itu tulis di sini ya. Tidak perlu panjang-panjang. Satu halaman sudah lebih dari cukup gitu ya. Terus lanjut. Nah ini titlenya tolong sama seperti tema yang sudah diberikan gitu ya. Skopnya tentukan apa skopnya, normatif referensinya silahkan tentukan, term and definitionnya ini silahkan teman-teman tentukan sendiri, dan jumlah klausulnya pun silahkan teman-teman buatkan sendiri. Plus nanti kalau ada gambar ya, kalau ada gambar, grafik atau tabel atau apapun silahkan. Termasuk nanti pada saat tes metode ya, silahkan teman-teman tentukan
sekreatif dan maksimal teman-teman ya. Untuk yang lainnya bibliografi, aneks dan itu juga silakan teman-teman tentukan. Jadi ini yang teman-teman akan buat, gitu ya. Sekali lagi, ini adalah tugas yang teman-teman buat. Jadi membuat draft standar tentang tadi temanya, gitu ya. Oke. Terus saya rasa ada pertanyaan lagi. Saya rasa sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Sudah cukup jelas dan aman. Kalau sudah cukup jelas, nanti semua gini, semua informasi ada di website, ada di email. Tolong aktif mengecek email dan mengecek website KSN, gitu ya. Baik, karena waktu juga sudah semakin sore, teman-teman juga pasti capek ya. Tadi ada yang pagi ujian. Mungkin untuk mengakhiri, saya minta untuk Bu Arin ini ya. Tadi Bu Arin membuka, juga lebih afdol Bu Arin ini menutup. Gitu. Sekaligus nanti memberikan Thank you. memberikan kata kunci gitu ya untuk teman-teman. Silakan Bu Iya, Arin ini. baik, makasih Mas Daya. Makasih adik-adik yang tinggal separohnya, ya, separuh kurang malah dari yang tadi. Yang penting sudah mendapatkan informasi, sudah judulnya sudah ada, tinggal dikembangkan oleh adik-adik. Nanti dari kami ada akan membagikan satu PIC yang akan memantau apa namanya penugasan adik-adik. Jadi semua adik-adik kumpulkan apa yang sudah dibuat. Jangan takut. Misalkan enggak, sama sekali no idea. Apapun idea itu silahkan disubmit saja. Jangan takut. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menuangkan sesuatu ide di dalam dokumen. Terima kasih sudah join hari ini. Ditunggu nanti sampai dengan 2 minggu ke depan. Sukses semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa kalau ada apa-apa tadi pesan Kak Daya, lihat di website gitu ya. Lihat di website, semua informasi ada di sana. Mudah-mudahan ketemu ya di 10 besar terbaik. Nanti kita akan wawancara dan juga interview dan mudah-mudahan juga ada yang pemenangnya segera bisa kita tentukan. Mungkin itu saja dari kami semua. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Ono atas sharingnya, Mbak Putri luar biasa. Dan Bapak Ibu juri nantinya belum selesai ya Mbak Putri tugasnya, Pak Ono juga belum. Kita masih ada PR untuk melakukan penilaian, sedangkan Mbak Putri nanti pembimbingan ya Mbak Putri ya untuk yang akan masuk ke Olimpiade. Baik-baik, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Mungkin itu saja Mas Daya, kita close saja ya. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, thank you. Makasih Waalaikumsalam semuanya. Pak warahmatullahi Ono, wabarakatuh. Terima kasih. atur nuhun pisan Pak Pak Ono, Ono. makasih Pak Ono, thank you Pak. Makasih. Ya Mbak mantap. Pipit, makasih ya. Bu Arini, Mbak, Udah teman-teman, sukses Bapak terima Ibu kasih guru, semuanya. ya. sukses selalu, sehat Terima selalu. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Ya. Saya